Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menonton video ini, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dengan nikmat kesehatan yang masih diberikannya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat-sifat kesempurnaan, keagungan dan kebesaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak memiliki kekurangan atau kelemahan. Apabila Allah menghendaki sesuatu, maka akan terjadi. Janji Allah bisa saja datang di dunia dengan terwujudnya apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara praktis dan perwujudannya di dunia nyata. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya kenikmatan dunia dan akhirat, tapi juga pada hari kiamat, berupa ancaman neraka jahanam bagi orang-orang kafir, dan itu pasti. Janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam ayat Al-Quran. Janji ini bersifat duniawi dan ukhrawi, yang ditujukan kepada hambanya yang beramal soleh dan beriman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 152 disebutkan, "Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku." Dikutip dalam buku Tafsir Al-Munir Jilid 2, oleh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili disebutkan bahwa, seorang mukmin hendaknya selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan, baik ketika berdiri, duduk, berbaring dan yang lainnya, supaya dirinya selalu berhubungan dengan Tuhannya. Di dalam surah Ibrahim ayat 7 menyebutkan, "Dan ingatlah juga, tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan hambanya untuk selalu bersyukur dengan segala nikmat yang telah dilimpahkannya. Dengan bersyukur, Allah menjanjikan tambahan nikmat kepada hambanya. Dalam surat An-Nahl ayat 97 menjelaskan, "Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kehidupan yang baik di dunia untuk siapa saja yang mengerjakan kebaikan sekecil apapun. Kebahagiaan yang dimaksud ialah ketenangan jiwa karena merasakan kenikmatan iman. Jadi siapa saja yang bertakwa dan menjalankan segala perintahnya, tentu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan hadir dalam kehidupan kita. Sebelum masuk ke inti pembahasan, bantu support channel Spiritual of Universe dengan like, subscribe, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bismillah, marilah kita bersama-sama menjelajahi petunjuk yang agung ini. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, kehidupan duniawi yang begitu menggoda, menarik minat manusia untuk banyak berasa. Berharap pada Sang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang, asa pun sudah tak memikirkan rasa, apalagi rasa terhadap penciptanya. Jika kita menelisik dunia saat ini, tuntutan kesibukan duniawi tak pelak menjadikan sebagian manusia melupakan Sang Maha Pencipta. Jangankan untuk mengingat segala kebaikannya, untuk sekedar menyapanya dalam waktu sholat saja, mereka melakukannya dengan terburu-buru. Alasannya klise, karena dikejar waktu. Kendati banyak manusia berlaku demikian, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada, dan tetap menunggu dengan segala kuasanya. Allah menyapa manusia dengan caranya, meski mereka mulai menomorduakannya. Allah juga menyapa hambanya dengan cara yang berbeda, salah satunya dengan mendatangkan ujiannya kepada mereka. Memang,
Tak seharusnya manusia meminta ujian padanya. Namun, ketika ujian Allah itu datang, disitulah titik untuk kembali kepadanya, dan berbenah untuk bergegas mengingatnya. Musibah berupa kesulitan, kemiskinan, hingga kelaparan dapat terjadi kapan saja. Miris memang jika kita dihadapkan dengan kondisi perekonomian yang serba sulit, di antara hingar-bingar dunia saat ini. Tidak sedikit manusia yang jatuh dalam dunia hitam, dengan berbagai macam tindakan kriminal, ketika menghadapi ujian ekonomi, seperti yang sedang banyak dihadapi sebagian manusia, seperti sekarang ini. Namun, kita harus ingat, bahwa Allah akan memberikan buah dari kesabaran, bagi manusia yang senantiasa bersabar, dan dinyatakan lulus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana difirmankannya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan dan kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Sampaikanlah wahai Muhammad, kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang dimaksud orang-orang yang sabar? Pada ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa orang-orang yang sabar adalah mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka menyadari bahwa sejatinya manusia dan segala yang dimiliki adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Dengan demikian, tidak mengherankan jika hamba Allah yang berlaku seperti ini akan mendapatkan limpahan ampunan, rahmat atau kasih sayang, serta petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang telah ditegaskannya dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Yaitu, orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Begitulah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa dan memberikan kasih sayangnya kepada manusia, agar senantiasa lebih dekat kepadanya. Maka, akan ada berita gembira bagi manusia yang berhasil melewati ujiannya. Kasih sayang Allah juga dapat berupa kesakitan dan penyakit yang menimpa manusia. Memang, rasa sakit yang tak tertahankan, tak pelak juga membuat manusia tergelincir untuk mencari sosok lain yang dapat menjadi penyembuhnya. Terkadang ahli medis menjadi dia Tuhan kan. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dinomor duakan. Miris memang jika menyaksikan hal ini. Tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyapa dengan caranya, sejatinya adalah agar hambanya semakin dekat dengannya. Namun, masih ada saja manusia yang terperosok dan salah mengartikan maksud dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Satu hal yang harus dipahami adalah bahwa kasih sayang Allah bukanlah sebatas pada kenikmatan belaka. Akan tetapi bisa juga berupa sesuatu yang tidak mengenakan, seperti kesakitan, kekurangan, kehilangan dan aneka kesedihan yang lain. Sebuah hadits riwayat Imam Muslim menuturkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang Muslim terkena suatu penyakit dan lainnya, kecuali karenanya Allah menggugurkan kejelekan-kejelekannya, sebagaimana sebuah pohon menggugurkan daunnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan tentang janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, bahwa ujian kesakitan yang menimpa manusia akan menggugurkan dosa-dosa mereka, sebagaimana pohon menggugurkan daun-daunnya. Itulah bentuk kasih sayang Allah yang tiada terhingga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggugurkan dosa-dosa manusia dikala mereka sakit, seharusnya hal ini dijadikan sebagai sebuah kesempatan bagi manusia untuk lebih dekat kepadanya. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, dengan demikian, sudah sepantasnya manusia untuk senantiasa bersyukur, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mau menyapa dan menyayangi dengan caranya. Dari sini jelas sudah bahwa tidak dapat dipungkiri, jika dengan senantiasa mendekatkan diri dan bersyukur kepada Allah, maka manusia akan menjadi kekasihnya.
Fenomena yang sering terjadi sekarang adalah banyak orang yang mengeluhkan problemnya kepada orang lain. Bahkan tidak jarang kita temukan, keluhan tersebut mereka cantumkan dalam status media sosial mereka. Baik Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Mereka terkadang melakukan demikian karena mengharapkan belas kasih dari sahabat-sahabat mereka yang membaca status mereka tersebut. Mereka mengeluhkan kondisi mereka, kemiskinan mereka, kesulitan yang mereka hadapi kepada orang lain. Bahkan di antara mereka tidak jarang yang mengeluh sambil menunjukkan ada protes dengan keputusan Allah yang telah ditakdirkan kepadanya. Seorang salaf tatkala melihat ada seseorang yang mengeluhkan kondisinya kepada orang lain, maka ia berkata, "Jika engkau mengeluhkan kondisimu kepada anak Adam, maka sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah yang Maha Penyayang kepada anak Adam yang bukan penyayang." Jika kita mau menyadari, sesungguhnya jika ditinjau dari kondisi manusianya, maka mengeluh ada 3 tingkatan. Pertama, seseorang mengeluh kepada Allah tentang dirinya sendiri. Ia merasa bahwa segala kondisi buruk yang menimpanya adalah karena dirinya sendiri, seraya mengingat beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran berikut ini. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak kesalahanmu. Surah An-Nisa ayat 79. Kebaikan nikmat apapun yang kamu peroleh berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan keburukan, bencana apapun yang menimpamu itu disebabkan oleh kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus engkau Nabi Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, cukuplah Allah sebagai saksi. Surah Al-Imran ayat 165. Apakah ketika kamu ditimpa musibah, kekalahan pada perang Uhud, padahal kamu telah memperoleh kenikmatan 2 kali lipatnya pada perang Badar? Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah keluhan yang terbaik, yang muncul dari seseorang yang mengenal hakikat dirinya, dan mengakui keagungan dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, seseorang mengeluh kepada Allah tentang kondisi orang lain, atau tentang sikap buruk orang lain kepadanya. Ini adalah bentuk keluhan yang tengah. Ketiga, seseorang yang mengeluhkan kepada orang lain sesama makhluk tentang keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan bentuk keluhan yang terburuk. Banyak pelajaran yang kita dapat dari hal ini. Manusia boleh mengeluh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun pada perkara yang dianggap sepele. Hal ini tak lain karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta yang suka jika hambanya mengeluh dengan berdoa kepadanya, seraya menunjukkan kelemahan, kehinaan, dan ketidakmampuan sang hamba di hadapannya. Seseorang disukai untuk mengeluhkan segala keluh kesahnya, bahkan dalam hal-hal yang menurutnya sepele. Sungguh tidak pantas bagi kita untuk mengadukan berbagai permasalahan hidup hanya kepada manusia, sementara kita tidak pernah mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempitan rizki kita, jodoh yang tak kunjung datang, momongan yang tak kunjung diberi, dan permasalahan-permasalahan lainnya, itulah yang sering terjadi di sekitar kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang jika hambanya mengadukan seluruh permasalahan kepadanya. Dia akan mengabulkan doa seorang hamba, apalagi dilakukan setelah tahajud pada sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Di malam hari terdapat suatu waktu, yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah, berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta." Hal ini berlaku setiap malamnya, hadis riwayat Muslim. Bahkan di sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia untuk mendengarkan doa hamba-hambanya yang mau tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis berikut, "Rabb kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia,
hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, "Siapa yang berdoa padaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta padaku, pasti akan kuberi. Dan siapa yang meminta ampun padaku, pasti akan kuampuni." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah. Pada saat seseorang menggelar sajadah untuk menunaikan sholat tahajud, ia berada dalam kondisi layaknya orang yang melakukan meditasi dan relaksasi. Tahajud juga sebagai obat hati dari berbagai penyakit yang menjangkiti. Sebab, sholat sunnah yang ditunaikan di keheningan malam akan mengantarkan orang yang menunaikannya menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang dekat dengan Allah adalah hati yang damai dan tenang. Rahasia malam bagi orang-orang beriman tak sekedar terletak pada sumber energi kehidupan lahiriahnya dengan tidur nyenyak atau istirahat panjangnya. Rahasia malam adalah rahasia tentang bagaimana sebuah kehidupan mengambil sumber kekuatannya yang maha dahsyat. Sebab, pada setiap sepertiga malam terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit bumi, lalu memberi kesempatan kepada hamba-hambanya untuk memohon dan mengadu dalam kesendirian yang murni, berdua dengannya. Allah juga akan memposisikan mereka pada posisi terpuji dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Demikianlah ajaran Islam tentang bagaimana kita sebagai hamba untuk tidak berhenti berharap. Tentu saja ada cara yang bijak untuk meraih asa, yakni dengan berdoa dan berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang berdoa kepadanya. Meskipun saat yang tepat kapan doa itu dikabulkan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita hanya bisa berasa, dan Allah lah yang berkuasa. Wallahu alam. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas khilafan tutur kata dan perbuatan. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.